Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Roida SHN. Hari ini aku lagi buat dress. Dressnya itu dress sarung kombinasi nanti pakai brokat. Tapi bagian brokatnya itu kita kasih tile juga. Jadi dia lebih tepatnya dress brokat susun bunga gitu. Terus bagian tilenya itu kita buat bahunya tanpa sambungan. Jadi buat teman-teman yang tanya gimana cara buat bahu tanpa sambungan, jangan di skip karena di sini akan aku jelaskan nanti. Sebelum ke situ, di sini aku jelasin dulu. Ini pola awalnya, ini pola depannya. Ini bisa kalian lihat, ini pola depan dan ini pola belakang. Ini udah sempat aku potong. Jadi kita buat dulu seperti ini. Sebentar. Oh ini pola belakangnya terbalik. Nih, seperti ini. Ini pola depannya dan ini pola belakangnya. Kalau diutuhkan seperti ini kan udah kelihatan ya ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita buat dulu batasan puringnya atau batasan sarungnya sama seperti kita buat puring kebaya. Di sini aku buat 2 cm di atas lingkar badan. Ini kampuhnya karena nanti mau kita jahitkan ke tile kan. Dan ini pun mau diobras juga nanti, makanya aku sisakan 1 cm seperti ini. Oke, jadi kita potong seperti ini, sama juga dengan yang belakang kita potong. Ini aku buat di 1 cm di atas lingkar badan. Ini bagian belakangnya ya, dan ini bagian depannya. Oke, setelah selesai seperti ini, udah kita potong bagian sarungnya, kita potong juga bagian puringnya. Ini kita sisihkan dulu. Karena ini tinggal merader, ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke yang sedikit ini. Nih. Oke, ini tadi potongan pola bagian depan, ini kan, kita potong tadi segini, kemudian ini potongan pola bagian belakang. Jadi bagian belakang itu lebih panjang, ya, lebih panjang karena dia turun lehernya itu kan cuma sedikit, sementara ini turun lehernya panjang ke bawah, makanya dia lebih sedikit nih. Di sini kita perhatikan bahunya yang sebelah mana. Kalau ini lingkar leher, berarti bahunya di sini. Ini lingkar leher, bahunya di sini. Sekarang untuk membuat bahu setali atau bahu tanpa sambungan, ini kita gabungkan bagian bahunya dua-dua seperti ini. Tapi jangan lupa diukur dulu pas. Jangan sampai nanti kita udah buat bahu setali gini, rupanya lehernya melorot gitu. Atau lehernya mencekik. Jadi harus kita paskan dulu polanya, baru kita potong atau baru kita lengketkan seperti ini. Jadi bagian bahunya itu ketemu. Nih, ini kita lakban dulu. Ingat ya, bahu ke bahu dirapikan dulu serapi mungkin seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, ini ke depan dan ini ke belakang. Sekarang kita potong ke bagian tilenya. Pertama kita buka dulu tile seperti ini. Dan untuk tilenya di sini aku pakai tile shining atau tile kristal. Kalian bisa beli minta ke mbak-mbaknya gitu tile shining atau tile kristal. Ini harganya kalau di Medan di tempat kami itu 17.000 per meter. Tile itu kan ada beberapa macam ya, ada yang 12 ribuan, ada yang lebih mahal juga dari sini, tapi menurut aku yang standar dan cukup bagus, cukup murah ya ini. Dan yang aku rekomendasikan juga ini, karena yang harga 12.000 dia terlalu elastis. Jadi kadang kalau misalnya kayak kita yang masih belajar, kalau kita menjahit pakai itu udah kita ukur pas, karena saking elastisnya, saking melarnya kadang nggak sesuai pas kita menjahit. Jadi aku sarankan pakai ini aja. Oh, satu lagi. Kalau misalnya kalian mau buat tilenya atau kebayanya itu yang di bagian tile payetnya banyak, aku sarankan tilenya 2 lapis. Tapi kalau misalnya dia yang susun-susun bunga aja, pakai tile kristal, cukup 1 lapis saja. Kita perhatikan elastisnya itu ke samping ya, jangan sampai terbalik seperti ini. Ini kan bagian atasnya, nih, ini ke atas. Jadi kita buat seperti ini. Terus kita lipat 2. Ini, jadi tilenya pertama sekali kita lipat 2 seperti ini. Udah dilipat 2. Jadi cara memposisikan polanya itu, dengar, gini. Kalau misalnya dressnya, atau taruhlah kebaya dulu ya. Kalau misalnya kebayanya kancing belakang, resleting belakang, yang harus rapat kelipatan tile adalah pola depan. Nih. Ini lipatan, ini kan lipatan semua. Yang harus rapat, yang harus sejajar dengan lipatan tile adalah pola depan. Tapi kalau misalnya kebayanya dia kancingnya di depan, yang harus rapat kelipatan tile adalah pola belakang. Paham ya? Sekali lagi aku ulangin, kalau
kebayanya kancing belakang, yang rapat kelipatan tile adalah pola depan. Tapi kalau misalnya kebayanya kancing depan, yang harus rapat kelipatan tile adalah pola belakang. Dan kebetulan dressnya atau kebayanya nanti di sini kancing belakang, makanya yang aku rapatin atau yang aku sejajarin dengan lipatan tile adalah ini, pola depannya. Begitu ya, seperti itu ya teman-teman. Bisa ya dipahami. Sekarang kita tinggal potong. Untuk bagian bawah ini, sebelah sini kita sisakan 3 cm kampu. Di sini juga kita sisakan 3 cm kampu. Di bagian resleting kita sisakan 2 cm kampu. 2 cm atau 3 cm bisa, pokoknya ada kampuhnya. Dan untuk bagian leher kita sisakan 1,5 cm atau 1 cm untuk bagian menjahit lehernya nanti. Dan di sini untuk kerung lengan kita sisakan 0,5 cm karena nanti mau kita stick balik. Gitu ya. Sekarang aku potong dulu. Nih, kita sisihkan dulu. Nih. Sekarang kita potong bagian lehernya. Oke, bagian depannya kita tandain, agak kita gunting sedikit supaya nampak pertengahannya. Hasilnya seperti ini. Nampak gak? Di bagian bawahnya 3 cm, di bagian sini juga 3 cm, karena ini mau kita tempel ke bagian kain sarungnya tadi. Ini bagian lehernya kita buat 1,5 cm, terus bagian ini kerung lengannya kita buat 0,5 cm, karena ini mau disambungkan ke tangan. Jadi tangannya itu di sini, di sana pola belakang, di sini pola depan, dan ini bagian leher. Jadi sebelum kita buka pola dari tilenya, pertama sekali kita buat dulu garis radarnya. Kita radar dulu seperti ini, supaya nanti pas menjahit ada patokannya atau ada ukurannya. Kita radar timbal balik karena ini kan tilenya 2 lapis. Kita radar keliling. Nih udah ada tandanya. Kalau udah seperti itu baru kita buka polanya. Ini garis radar yang tadi kita buat patokannya itu, supaya nanti kita lebih mudah. Dan inilah bagian bahunya yang kita sambung itu, bagian bahu, bagian kancing belakangnya, resletingnya, dan ini bagian depannya. Ini kan aku kasih tanda sedikit tadi yang aku potong itu di sini. Oke teman-teman, ini tilenya. Jadi sekarang kita susun bunga dulu. Bunga-bunganya itu aku tempel-tempel. Ini namanya susun bunga ya. Nih susun bunga seperti ini. Jadi bagian motif-motif bunganya itu kita gunting kecil-kecil, kemudian kita susun lah serapi mungkin gitu, yang menurut kita bagus. Jadi ini kan belum aku tempel nih, masih bisa dibuka-buka kan. Nanti kita tinggal jahit aja atau di bordir juga bisa. Jadi kalau misalnya susun bunga itu diusahakan motifnya yang secantik mungkin lah. Semakin tinggi kreativitasnya, susun bunganya juga akan semakin cantik. Nanti bagian sarungnya kita tempel di sebelah sana, di bagian sini juga kita tempel. Ini mau aku jarum pentolin dulu supaya nanti bisa kita jahitkan atau bisa kita bordir gitu.
cara membordirnya atau cara menempel brokat ketilenya aku skip ya teman-teman. Kalian bisa cek di video aku yang lain, itu udah ada tutorialnya juga. Jadi biar nggak terlalu panjang makanya aku skip. Ini contohnya ya. Udah selesai, Oke, semuanya jadi kita ini tempel. kain lapisnya udah kita gabungin ke tile seperti ini. Jadi pas kita susun di garis radar yang kemarin. Nih, sebelum dijahit aku buat dulu jalur-jalurnya seperti ini. Sama bagian depannya juga nih. Jadi kita posisikan pas di garisnya. Nanti siap itu tinggal menggabungkan kiri kanannya, tangannya. Dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Jadi untuk video menjahit ini kebanyakan aku skip karena memang udah sering kali aku jelasin. Intinya kita gabungkan dulu bahunya kalau misalnya ada bahu. Lalu kita gabungkan kiri kanan, kita jahit kup nut semuanya. Udah tinggal itu aja baru masuk ke tangannya. Dan di sini aku lagi menjahit tangan. Tangannya juga aku stick balik seperti ini ya. Jadi kita susun dulu, kita sesuaikan dulu pola tangannya ke badan, lalu kita jarum pentolin, kita tahan pakai pentol, baru tinggal menjahit seperti ini. Kalau untuk prosesnya, step-stepnya sih kalian udah tahu lah pastinya, makanya aku skip aja biar nggak terlalu panjang. Nih, kita gunting dulu. Lalu kita copotin jarum pentolnya. Habis itu kita balik ya. Jadi pas kita membalik harus kita sesuaikan antara sambungan ketiaknya gitu. Harus pas gitu. Harus pas bagian jahitan itu ketemu sambungan dengan sambungan. Supaya nanti hasilnya itu rapi. Itu wajib kita perhatikan ya. Lalu kita jahitlah kira-kira setengah senti untuk menutupi sisa jahitan yang tadi itu. Kalau stick balik udah tau lah ya. Kita jahit sekali di luar, lalu kita balik, kita jahit sekali lagi. Jadi 2 kali dijahit. Makanya kalau misalnya polanya itu udah kita sesuaikan, pola tangannya itu udah kita ukur dulu sebelum dipotong bahan. Pas sudah menjahit seperti ini kita udah gampang gitu karena udah sesuai. Jadi nggak ada yang sisa-sisa lagi. Oke, selesai. Kalian bisa lihat ini bagian sambungannya, ketemu kan? Bagian jahitan di ketiak, nih, lurus. Ya enggak? Seperti ini hasilnya. Dan inilah kira-kira sebelum kita jahit bagian roknya di bawah, bagian circle-nya di bawah. Tinggal menggabungkan circle-nya ya, seperti ini. Tangannya semuanya udah selesai. Oke, kita lanjutkan. Kalau untuk menjahit circle-nya ya udah tinggal disesuaikan aja.
Jangan lupa bagian-bagian bawahnya dirapikan supaya nggak berlipat. Oke. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Udah selesai. Nih, kurang lebihnya seperti ini ya. Itu bagian bawahnya. Nih. Kita kasih payet sedikit-sedikit. Bagian ke bawah. Ini nanti tinggal disetrika biar rapi. Itu bagian belahan roknya di bawah. Bagian lehernya juga, nanti untuk video lehernya ada di video yang lain ya, aku buat juga cara memayet bagian lehernya, kalian bisa tonton di video yang lain. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai selesai.